Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum, kembali hadir saya Brigita Manohara yang menemani Anda pada malam hari ini. Ketika kemudian larangan mudik ini mulai berlaku per tanggal 24 April 2020, banyak kemudian yang merasa bahwa larangan ini menghambat mereka untuk bisa pulang ke kampung halamannya dengan berbagai alasan. Tetapi ini merupakan salah satu cara untuk bisa memutus agar rantai penyebaran COVID-19 ini bisa segera teratasi. Namun, larangan ini ternyata juga berdampak signifikan kepada pengusaha angkutan darat. Dan seperti apa kemudian dampak yang dirasakan, sejauh mana, dan sebesar apa kerugiannya. Untuk itulah, pada malam hari ini, judul yang kita angkat adalah Mudik Dilarang, Ekonomi Terkulai. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Safruan Sinungan, yang merupakan Ketua Organda DKI Jakarta. Pak Safruan, selamat malam. Selamat malam. Sudah semakin sengau suaranya ini karena jangan-jangan mikirin bagaimana caranya supaya bisa tetap bertahan ya Pak ya. Dan supaya anak buah ataupun kolega yang lain tetap bisa hidup kira-kira seperti itu. Kemudian ada ekonom UI, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Malam Mbak Brigita. Sehat Mas? Sehat. Nanti kita akan tanya seberapa banyak kemudian kerugian, potensi-potensi yang sudah dicatat dari hasil penelitian Mas Fitra. Ada Rektor Universitas Paramadina yang juga ekonom, Prof. Firmansyah. Prof, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nanti kita juga akan terhubung dengan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama Deputi 3 dari Kantor Staf Presiden. Kita tanya dulu sama Pak Safruan. Pak Safruan, 10 triliun benar Pak? Kerugiannya sampai segitu dan bahkan bisa dimungkinkan lebih dari 10 triliun? Sebenarnya kerugian 10 triliun itu dihitung dari jenis bus akap. Hanya bus akap? Nasional hanya bus akap ya, nasional setelah nasional. Kemudian tidak bisa beroperasi. Pulang atau... Kalau ditotal dengan jumlah armada yang ada moda angkutan, ya, baik orang maupun barang, itu rasanya lebih dari 30 triliun. 30 dalam triliun? 1 bulan. Dalam 1 bulan? Ya. Itu per bulan April saja? Ya, bahkan kita ngitung dari Maret itu kita sudah tinggal 10% kita yang beroperasi pada saat akhir Maret, ya. Jadi 10%. Ya, setelah April ya sudah. Kalau total. dihitung-hitung itu kan kerugian yang dimungkinkan total bisa mencapai 30% apabila dengan yang angkutan. Nah, kalau nih Pak, pegawainya, supir dan kernet ini berapa banyak yang kemudian sudah dirumahkan Pak? Yang otomatis tidak berpenghasilan ya? Kalau ini kan kita mesti pisah awak kendaraan dengan pegawai. Kalau awak kendaraan kita ini kan mitra kerja kita, ya kan? Dan otomatis kalau dia tidak beroperasi, ya tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan. Pengusaha dan mitra kita ini kan sama. Bisnis kita ini kan bisnis everyday take money. Jadi kalau satu hari tidak melakukan kegiatan tidak dapat apa-apa. Nah itu yang menjadi persoalan justru kalau nasional itu sekitar 1,5 juta orang sudah dirumahkan tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Nah, kalau DKI Jakarta dan Depok atau penyangganya ini berapa banyak? DKI itu sekitar 150.000. 150.000. Ya, kalau sama pegawai kita sekitar 170-an. Bagaimana kemudian para pengemudi dan kernet ini menyambung hidup karena otomatis mereka sudah tidak lagi bekerja kalau dari hasil curhatan kepada kolega atau mitranya Pak? Kita tetap ada koordinasi terus di bawah kita. Jadi kalau Jakarta bisa Jakarta itu ada 7 moda, ya kan, dari mulai jenis paling kecil bajai sampai angkutan barang dan angkutan logistik gitu ya. Itu ada Ajab, ada bus akap, ada bus kota, ada mikrolet, ada taksi gitu ya. Ya jadi ini semua merupakan akumulasi dari total yang kita kendalikan. Nah, yang jadi persoalan ini yang seperti Mbak katakan tadi, bagaimana mereka menyambung hidup sementara mereka bekerja hari ini untuk kebutuhan hari ini atau besok gitu. Ya kan? Nah ini yang jadi persoalan. Memang kita juga dapat bantuan, Organda dapat bantuan dari Bapak Yayasan Sosial gitu ya, yang kita juga bagikan kepada mereka sampai hari ini pun masih ada. Nggak cukup karena itu kan cuma sembako, ya kan? Nah, pemerintah juga turun tangan memberikan bantuan untuk awak angkutan umum melalui Polri, tetapi implementasinya ya sangat rendah lah, sangat kecil sekali. Dan proses untuk memperoleh bantuan itu awak angkutan umumnya harus melalui satu training mengenai penjelasan bahayanya COVID-19. Kan kita juga sadar bahwa sarana transportasi ini adalah salah satu sarana yang tercepat di dalam penyebaran virus COVID-19. Makanya
saya cerita, sebenarnya di akhir Maret, khusus Organda DKI kita sangat mendukung kebijakan yang waktu itu akan dikeluarkan oleh BPTJ. Itu hasil rapat koordinasi antara Kepala Dinas Perhubungan DKI, kebijakan itu kemudian adalah dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala BPTJ. Hasil rapat tersebut saya dikoordinasikan, saya sampaikan sama Pak Kadisub, Organda DKI berserta Jabodetabek akan support kebijakan ini. Karena kita juga merupakan sadar ini sarana yang tercepat dalam menularkan COVID-19. Nah, hanya sayang waktu itu besoknya 31 kan ratas yang dipimpin, kalau nggak salah dipimpin oleh Presiden juga bersama Menko Maritim Pak Luhut ya, itu dibatalkan, tidak boleh karena belum ada kajian ekonomi. Sampai saya sewaktu itu agak sedikit keras saya bicara. Saya bilang ini bukan waktunya lagi bicara tentang kajian ekonomi, ini udah menyangkut keselamatan anak bangsa. Kan itu ya waktu itu. Ya, tapi ya namanya pemerintah kan kita nggak bisa lawan. Nggak ada di mana-mana pun kita bisa ngelawan penguasa. Jadi yang sudah kita ngikutin. Yang Dan akhirnya keputusan Presiden menyerahkan kewenangan tersebut kepada Menteri Kesehatan. Ya kan? Nah, setelah itu baru Gubernur DKI mengajukan surat yang juga diikutin oleh wilayah Bodetabek. Akhirnya PSBB yang diberlakukan. Dan juga berdampak pada semakin panjang Organda dan anggotanya serta mitranya tidak berpenghasilan dan tidak bisa beroperasi.